Sebuah titik A bermuatan plus 135 mikrokolom dan titik B bermuatan minus 60 mikrokolom. Berada segaris dan berada pada jarak 20 cm satu sama lainnya. Titik C bermuatan 20 mikrokolom harus diletakkan di mana agar gaya kolom di C adalah 0 ya. Jadi berapa senti dari A dan berapa senti dari B. Caranya seperti apa? Kita buat dulu deh skema gambarnya. Misalkan aku mau gambar seperti ini. Ini kita geser. Nah, misalkan di sini ada muatan A, di sini ada muatan B, ya. Di sini ada A, di sini ada B. Nah, jarak antara A dan B sebesar di sini jaraknya adalah 20 cm. Setelah itu, di sini ada tanda positif, aku taruh positifnya di tengah sini, sedangkan yang B itu negatif aku taruh di sini. Jadi di sini aku tinggal angka 135 mikrokolom, di sini adalah 60 mikrokolom. Nah, titik C harus diletakkan di mana? Apakah di antara A dan B atau di samping A atau di samping B? Nah, agar gaya kolom di C itu 0, maka syaratnya harus berlawanan antara FCA harus berlawanan dengan FCB gayanya. Sehingga FCA itu harus sama dengan FCB. Nanti jadinya 0. Ini syarat harus berlawanan arah. Lawanan. Seperti itu, ya. Oke, sekarang ini kita geser lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita mau nyoba nih. Sekarang kita coba gimana kalau C-nya, kita buat C-nya ada di tengah-tengah ini. Ya. Jadi kalau C-nya di sini, ini kita buat C. C itu muatannya adalah C itu ini bermuatan 20 mikrokolom. Karena tidak ada tandanya berarti dia positif. Sekarang kita harus tahu kalau dari positif muatan C terhadap A dulu. Positif ketemu positif itu menjauhi. Jadi positif ketemu positif itu menjauhi, maka arahnya ke sini. Ini adalah FCA. Sedangkan C terhadap B, positif ketemu negatif, dia mendekati. Nah, ini adalah FCB. Ternyata FCA sama FCB itu searah, sama-sama ke kanan atau menuju B. Ini tidak akan membuat gaya kolomnya itu 0, malah lebih besar. Jadi ini salah, posisi itu salah ya, nggak boleh. Jadi ini kita ulang, jadi ini tidak ada, bukan di tengah. Kita ulang lagi. Jadi kita pindah. Apakah di kiri atau di kanan A atau B? Kita cari ya muatan yang lebih kecil. Kalau 135 sama 60, yang lebih kecil kan 60. Maka letakkan muatan tersebut di dekat yang muatannya kecil. Kita dekatkan, kita taruh di sini. Misalnya di sini. Nah, di sini adalah C-nya. Nah, di sini C, muatannya tadi 20 mikrokolom. Ini positif. Caranya seperti apa? Caranya begini. Muatan C yang positif ketemu A, positif ketemu positif, maka menjauhi, arahnya ke sana, ke kanan. Ini namanya FCA. C terhadap A. C terhadap B, positif ketemu negatif, mendekati. Ini namanya FCB. Maka ini benar. Kenapa? Karena arahnya berlawanan, saling meniadakan dan tidak akan merasakan gaya kolom. Oke, setelah itu karena sudah benar ini arahnya, maka kita di sini kita misalkan jarak C terhadap B kan belum tahu. Maka kita misalkan antara C dan B itu jaraknya adalah X. Kita misalkan X. Jarak C terhadap B sama dengan X. Lalu C terhadap A, kita cek dari C ke B aja X, dari C ke A atau A ke C, A ke B 20, berarti kita buat RCA sama dengan
A ke B itu kan 20, dilanjut B ke C, jadi tambah X seperti itu. Oke, tadi rumus dasarnya adalah FCA sama dengan FCB ya. Nanti setelah diolah kita langsung ya menggunakan rumus seperti ini, cara mudahnya. Ki A dibagi dengan Ki B sama dengan jarak A dibagi dengan jarak B. Ini tinggal kuadratkan aja. Kita langsung menggunakan rumus ini ya. Nah, sekarang kita masukkan angkanya ya. Ki A-nya sebesar 135 mikrokolom. Ki B-nya adalah 60 mikrokolom. Jadi plus minusnya udah nggak harus ditulis lagi karena sudah ada arahnya. Jadi untuk menentukan arah gaya kolomnya. Lalu ini aku tidak buat menjadi kolom karena ini bisa kita sederhanakan mikrokolom sama mikrokolom habis ya. Oke, kita lanjut lagi. Jarak A, maksudnya jarak A itu C terhadap A. Ini kita lengkapi deh, C terhadap A. Ini C terhadap B. Jarak C terhadap A 20 plus X. Jarak C terhadap B itu X. Jangan lupa ini kita kuadratkan. Setelah itu, ini kita sederhanakan bisa nih sama-sama dibagi 15. Ini 9 ya, dibagi 15 ini sisa 4. Nah, setelah itu 9 sama 4 ini kita buat di sini. 9 4 di sini masih 20 plus X per X ini kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat ini tinggal kita akarin aja. Jadi ini kita akar, ini pun kita buat akar. Kenapa? Agar hilang kuadratnya. Ini kita buat di sini. Nah, jadi hilang, ini pangkat setengah dikali 2 itu habis. Akar 9, nah, di sini kita buat ya. Akar 9 itu 3, akar 4 itu 2. Ini udah hilang kuadratnya. Ini sama ini habis 20 plus X per X. Ini kita buat di sini. Ini tinggal kita kali aja. X kali 3, 3X. Kita mundurin lagi. Sama dengan 20 dikali, ini kali masuk ya. 2 dikali 20 dulu, jadi 40. Jangan lupa 2-nya dikali X juga, jadi 2X. Setelah itu kita buat seperti ini. 2-nya kita kumpulin, X sama X, 3X, ini pindah ruas jadi negatif. 3X dikurang 2X sama dengan X, 40. Jadi 3 dikurang 2X sama dengan X. X-nya berapa ya? 40. 40 apa? 40 cm. Jadi 40 cm itu dari mana? Kita cek. 40 cm ternyata ini 40 cm dari titik C terhadap B. Jadi kita 40 cm itu dari B. Nah, ini benar nih 40 cm dari B. Nah, sekarang kalau dari A berapa? A itu A ke B itu 20 cm ditambah X. Yang ini ya. 20 tambah X. X-nya tadi 40 dapatnya. Jadi tambah 40 sama dengan 60 cm. Jadi A-nya 60 cm dari A itu betul.